Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Putri Andina Bahri. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian sosial. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian penyesuaian sosial. Nah, penyesuaian sosial itu merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan sosial individu secara umum bagi anak, remaja, dewasa, dan juga usia lanjut. Nah, penyesuaian sosial ini merupakan penyesuaian yang dilakukan individu terhadap lingkungan di luar individu, seperti lingkungan rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Penyesuaian sosial ini didefinisikan secara berbeda-beda dalam literatur psikologi. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor penyesuaian sosial. Nah, faktor-faktor penyesuaian ini dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok. Yang pertama itu fisik, psikis, dan faktor lingkungan. Nah, dalam faktor fisik ini terdapat 2 bagian. Yang pertama itu ada kondisi jasmani. Struktur jasmania ini merupakan kondisi primer bagi tingkah laku karena sistem saraf, kelenjar, dan otot merupakan faktor yang penting bagi proses penyesuaian sosial. Untuk bagian yang kedua itu ada perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Dalam proses perkembangan, respon anak berkembang dari respon yang bersifat instingtif ini menjadi respon yang diperoleh melalui belajar dan pengalaman. Dengan bertambahnya usia, perubahan dan perkembangan respon yang diperoleh tidak hanya melalui proses belajar saja, melainkan anak juga menjadi matang untuk melakukan respon dan ini menentukan pola-pola penyesuaian sosialnya gitu. Untuk faktor yang kedua itu faktor psikologis. Di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada pengalaman. Pengalaman yang mempengaruhi dalam penyesuaian sosial ini adalah pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman traumatik. Pengalaman yang menyenangkan cenderung menimbulkan penyesuaian sosial yang baik. Sebaliknya, pengalaman traumatik cenderung menimbulkan kegagalan dalam penyesuaian sosial. Selanjutnya ada belajar. Belajar merupakan faktor dasar dalam penyesuaian sosial karena melalui belajar akan berkembang pola-pola respon yang akan membentuk kepribadian. Sehingga sebagian besar respon-respon dan ciri-ciri kepribadian lebih banyak diperoleh dari proses belajar daripada keturunan. Untuk yang ketiga ini ada determinasi, faktor kekuatan yang mendorong untuk mencapai sesuatu yang baik atau yang buruk untuk mencapai taraf penyesuaian yang tinggi gitu atau merusak diri, disebut determinasi diri. Yang keempat ini konflik. Efek konflik pada perilaku tergantung pada sifat konflik, yaitu merusak, mengganggu, dan juga menguntungkan. Cara-cara individu mengatasi konflik yaitu meningkatkan usaha ke arah pencapaian tujuan yang menguntungkan secara sosial, melarikan diri, khususnya lari dalam gejala-gejala neurotis gitu. Apabila individu telah dapat mengatasi konfliknya, maka individu lebih mudah mengadakan penyesuaian sosial dalam situasi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu pengaruh rumah dan keluarga. Keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam mengkondisikan penyesuaian sosial anak, karena keluarga merupakan satuan kelompok sosial terkecil dan merupakan tempat pertama kali individu melakukan interaksi sosial gitu. Selanjutnya ada hubungan orang tua dan anak. Pola-pola hubungan antara orang tua dan anak mempunyai pengaruh terhadap proses penyesuaian sosial anak. Ini ada hubungan saudara. Suasana hubungan saudara yang penuh persahabatan, kooperatif, saling menghormati, penuh kasih sayang, dan memudahkan untuk tercapainya penyesuaian sosial yang lebih baik. Sedangkan suasana yang penuh dengan permusuhan, perselisihan, iri hati, kebencian dapat menimbulkan kesulitan dan kegagalan dalam penyesuaian sosial. Selanjutnya ada masyarakat. Keadaan lingkungan masyarakat di mana individu berada
merupakan kondisi yang menentukan proses penyesuaian sosial karena masyarakat merupakan suatu kelompok sosial yang paling besar dan sangat mempengaruhi pola hidup anggotanya. Selanjutnya ada sekolah. Sekolah mempunyai peranan sebagai media untuk mempengaruhi kehidupan intelektual, sosial, dan moral pada remaja. Hasil pendidikan di sekolah merupakan bekal untuk penyesuaian sosial di masyarakat yang lebih luas. Yang terakhir itu ada budaya dan agama. Lingkungan budaya di mana individu berada dan berinteraksi akan menentukan pola-pola penyesuaian sosialnya. Contohnya, tata cara kehidupan budaya daerah, adat istiadat masyarakat yang mempengaruhi bagaimana anak akan menempatkan diri dan bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Agama juga memberikan suasana psikologis tertentu dalam mengurangi konflik-konflik, frustasi, dan bentuk-bentuk ketegangan lainnya gitu. Terus agama juga memberikan suasana tenang dan damai yang dibutuhkan oleh seorang anak gitu. Selanjutnya adapun beberapa ciri-ciri penyesuaian sosial yang baik. Di sini saya akan menyebutkan beberapa saja ya. Yang pertama itu mampu dan bersedia menerima tanggung jawab yang sesuai dengan usia. Yang kedua, ada berpartisipasi dengan gembira dalam kegiatan yang sesuai untuk tingkat usia. Yang ketiga, bersedia menerima tanggung jawab yang berhubungan dengan peran mereka dalam hidup. Yang keempat, segera menangani masalah yang menuntut penyelesaian. Yang kelima, senang menyelesaikan dan mengatasi bagaimana hambatan yang mengancam kebahagiaannya. Segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.